Alhamdulillah, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk para guru-guru, untuk para mursyid, para saudara-saudara di luar sana yang diperjalankan di ilmu dinu tauhid untuk menyampaikan, untuk meridhoi saya, menyampaikan ilmu-ilmu dinu tauhid lewat metode-metode pembahasan secara akademis atau secara pembahasan yang mudah dipahami. Jadi mohon izin untuk para senior-senior juga di luar sana ya Bos ya, untuk bisa meridhoi saya untuk selalu berkesinambungan gitu ya Bos ya. Oh ya, dan lagi segala puji bagi Allah, segala puja bagi Tuhan semesta alam ini. Kita bersyukur pada detik ini, pada saat ini, pada zaman ini, dan pada keadaan seperti ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan, diberikan kesadaran, diberikan sesuatu yang tak ternilai harganya. Akan tetapi banyak yang tidak kita sadari gitu ya Bos ya. Ya Allah, saya mau coba melihat live saya ya Bos ya, karena kayaknya kok kurang ada sinyal kurang ada pemberitahuan yang masuk ya Bos. Tadi saya terus terang ada video yang lewat dari teman-teman kreator di TikTok, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata maknanya sangat dalam sekali. Jadi tadi ada video dari teman-teman TikTok. Beliau mengatakan pada temannya sendiri ketika ngobrol santai, ketika ngopi santai, nongkrong santai, membicarakan uang yang jumlahnya kalau menurut saya sangat banyak sekali. Jadi ketika beliau mengatakan bahwa si A, sebut saja si A adalah Abdul dan si B adalah Burhan gitu ya. Ketika si Burhan tercengang atau sedang melamun, nah, ketika Burhan sedang melamun, beliau mengatakan ingin memberikan jumlah nominal uang atau harta yang jumlahnya mungkin ya masih bisa dinalar 1 miliar. Jadi si Burhan ini ternyata ditawari oleh temannya, ditawari, Burhan, apakah kamu menginginkan uang 1 miliar? Kalau mau saya beri uang 1 miliar saat ini, detik ini, dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Intinya seperti itu ya Bos. Dan akhirnya si Burhan sendiri menyanggupi kata-kata si A. Si A ini tadi siapa ya? Si Abdul ya, si A. Dan si Abdul ini menawarkan uang tersebut sebesar 1 miliar, dan si Burhan sendiri mengiyakan. Boleh, saya mau uang 1 miliar itu. Dan akhirnya apa? Si Abdul sendiri mengiyakan, oke, saya kirim 1 miliar. Tapi syaratnya satu,
besok bangun, kamu sudah tidak bernafas lagi dan besok kamu tidak ada di dunia ini ya, intinya seperti itu. Ketika mendengar perkataan itu, si Burhan akhirnya, ya saya tidak mau kalau mendapatkan uang 1 miliar tapi besok saya sudah tidak bernafas. Ternyata kata-kata sesimpel itu bisa menyadarkan kita atau menyadarkan diri kita betapa mahalnya nafas yang kita miliki. Akhirnya si Abdul ini bertanya kepada si Burhan. Pertanyaannya pun sangat simpel. Lalu pertanyaannya seperti ini. Lalu kenapa ketika kamu bangun tidur tidak mengucapkan rasa syukur atau tidak mengungkapkan rasa syukur kamu ketika kamu masih diberikan nafas dan kamu masih diberikan kesadaran bahwa kamu itu masih mendapatkan kehidupan atau kamu itu masih hidup. Intinya seperti itu. Jadi akhirnya si Burhan juga merenung. Oh, iya ya. Dengan uang 1 miliar pun tidak akan pernah bisa membeli kehidupan kita atau nafas kita. Dengan nominal seberapapun banyaknya, seluruh dan seisi dunia ini diberikan kepada kita sekarang ini dan detik ini tidak akan pernah bisa menggantikan besok hari, menggantikan besok hari ketika kita bangun masih diberikan nafas dan diberikan kehidupan dan kesadaran itu. Makanya akhirnya saya sendiri sadar, wah ternyata ketika kita bangun dan kita bernafas, nafas ini, kehidupan ini tidak akan pernah bisa dibeli dengan materi duniawi atau materi apapun yang ada di dunia ini. Makanya di situ kita bisa merasakan yang namanya syukur, kenikmatan yang sangat terdalam ya bos ya. Di balik orang-orang yang masih ditempatkan sama Allah Subhanahu wa taala di makom ahli hijab saja, itu bisa mengutarakan kata-kata yang seindah itu, yang bisa menyadarkan kita, yang bisa menampar kita ternyata betapa besarnya, betapa nikmatnya, betapa mahalnya kehidupan ini. Allah ya Karim, ya Allah. Ternyata kita selama ini tidak sadar ya, ternyata yang sudah kita lakukan ini salah kepada Tuhan. Salah gimana maksudnya? Masih mengaku-ngaku dan masih merasa kurang bersyukur karena menginginkan sesuatu yang sifatnya belum tentu itu bisa membahagiakan atau bisa memberikan kenikmatan kepada kita sendiri atau diri kita sendiri gitu ya bos. Allah ya Karim. Sebentar. Saya mau ngetik video saya kok nggak keluar ya. Oh iya, untuk teman-teman karena ini pembahasan tauhid dan ini pembahasan yang sifatnya adalah ilmu rasa. Jadi ya kalau panjenengan seumpama di samping panjenengan ada kopi, silahkan diminum. Kalau seumpama di samping panjenengan ada rokok, silahkan dirokok. Karena pembahasannya ini agak rumit dan harus dengan rasa, tidak hanya dengan pikiran, karena tauhid itu tidak bisa dipikirkan
saja, tapi harus harus dimasukkan dalam hati atau difahami atau dicerna. Karena pikiran ini tidak akan pernah bisa yang namanya mencerna atau memahami makna-makna tauhid, karena ini adalah konsepnya kesadaran gitu ya bos. Dan lagi perlu saya tegaskan di sini, kenapa Anda atau kita yang masih haus akan ilmu, yang masih haus akan siraman rohani, yang haus akan makanan-makanan batin, seyogyanya untuk segera menjalankan apa yang namanya ilmu-ilmu tauhid atau ilmu rasa atau ilmu hati. Namanya atau ilmunya itu macam-macam, bukan definisi, macam-macam yang namanya ilmu tauhid itu dalam dalam konteks ilmu tauhid itu bisa jadi kita sangkut pautkan dengan ilmu tasawuf, maksudnya seperti itu. Ilmu tauhid itu bisa disangkut pautkan dengan ilmu sufi atau ilmu hakikat atau ilmu makrifat. Makanya judulnya atau konteksnya itu macam-macam. Makanya kita harus peka, harus paham apa yang dikatakan pembimbing kita atau guru-guru kita, ya Allah, Masya Allah. Begini ya bosnya, dan perlu kita pahami lagi, ternyata ada kata-kata juga yang mana sedahsyat apapun mursyid kamu, sedahsyat apapun guru pembimbingmu, sepintar apapun guru pembimbing tauhid Anda, sealim apapun, sesoleh apapun ustadz Anda, ustadz hakikat, ustadz torikoh, ustadz tasawuf Anda, kalau Anda tidak menjalankan sendiri apa itu yang namanya ilmu tauhid, ya tidak akan pernah bisa merasakan apa yang dialami oleh mursyid tersebut, atau tidak akan bisa mencapai kebenaran-kebenaran terdalam, kebenaran-kebenaran yang terdalam sampai puncak. Itu tidak akan pernah bisa, karena ilmu tauhid ini tidak bisa ditularkan, maaf, ilmu tauhid ini tidak bisa dipindahkan, ilmu tauhid ini tidak bisa diwakilkan, harus dijalani sendiri. Seperti itu ya kak ya. Allah ya karim. Oh ternyata ini kayaknya nggak bisa dibuat lihat live untuk yang apa namanya, TikTok live, TikTok LED ya bos. TikTok LED ternyata tidak bisa dibuat, tidak bisa dibuat untuk melihat live. Jadi makanya kok apa ya, kok tidak ada live-nya ternyata. Oh ini tuh maksudnya TikTok LED itu tidak bisa dibuat melihat live seperti ini. Nah ini bosku, bos Indra Roti Bakar. Sehat selalu bosku. Tes bos, semoga ada suaranya ya bos. Cek cek. Nanti kalau ada yang ketinggalan mungkin bisa dilihat video ulangnya, karena pemaknaan ilmu tasawuf atau ilmu filosof macam-macam namanya itu, nanti kalau tidak dibekali atau tidak difahami dari awal, biasanya ya tidak biasanya rata-rata memang kurang paham gitu ya bos. Ya alhamdulillah tadi juga mendengarkan pengajian atau pembahasan dari Dr. Andes Farudin Faiz. Ternyata
sesuatu yang kita alami atau yang kita jalani sekarang ini, ternyata apapun yang kita lihat, apapun yang kita pelajari, apapun yang kita jalankan, ketika itu menjadikan mudorot untuk diri Anda sendiri, atau menjadikan mudorot atau menjadikan hawa nafsu kita lebih dominan, maka eh, sesuatu itu segera tinggalkan. Dan apabila Anda ditempatkan dimanapun, Anda dikondisikan seperti apapun, ketika ketika perjalanan itu atau kondisi itu bisa membuat Anda lebih mendekatkan Anda kepada Sang Pencipta, lebih bisa mengenal Sang Pencipta, lebih bisa mendalami dan lebih bisa membuat hati kita tenang. Berarti itu adalah sama saja memupuk atau memelihara pohon pohon ruh atau pohon pohon hakikat intinya gitu ya. Pohon hakikat atau pohon-pohon yang lain. Bentar Kang, masih repot, kalau sudah selesai tak masuk lagi. Nggih, Mas Indra silahkan. Tapi tapi ada suaranya ya, semoga ada suaranya. Alhamdulillah ya Allah. Dan lagi seperti ini ya. Tadi ada kata-kata juga tentang masalah keilmuan atau tentang perspektif kita, tentang sudut pandang kita kepada masyayikh, kepada ulama, kepada ustadz, kepada guru, kepada siapapun, untuk memandang tidak hanya satu sudut pandang yang buruk atau sudut pandang yang jelek. Karena kenapa? Belum tentu yang kita lihat, belum tentu yang kita fahami dalam pikiran kita itu sesuatu yang memang bersifat kebenaran yang otentik. Maksudnya gimana? Ketika kita memandang seorang ustadz itu sepertinya kok kurang cocok, sepertinya kok jahat, sepertinya kok keras, sepertinya dan sepertinya. Terus ajaran, nah mungkin di ajaran ilmu manunggaling kalau Gusti itu katanya orang kok tidak ada di Quran, kok katanya orang ilmu tasawuf itu menyesatkan, dan katanya lagi. Ketika kita mempunyai sudut pandang yang menurut kita itu kurang pas untuk kita, dan kita sampai menjas, sampai bisa menyimpulkan bahwa ustadz tersebut menyimpang atau kurang kurang pas atau mungkin sesat atau mungkin tidak tidak mempelajari tentang ilmu kebenaran, dan ternyata yang kita jas atau kita simpulkan itu ternyata orang tersebut memang benar-benar orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Ketika orang itu sudah mempunyai tali langsung dengan Tuhan, punya kemesraan langsung dari Tuhan, sudah mempunyai keterikatan batin langsung dengan Tuhan, yang mana bisa diartikan beliau adalah kekasih-kekasih Allah. Dan ketika kita menjas dan menyimpulkan itu kurang baik, kurang jelas, kurang cocok, apalagi sampai bilang dia sesat, dia buruk, dia ini itu. Akan tetapi orang tersebut atau ustadz tersebut tidak merasa kalau kita jelek-jelekkan, atau kita lebih lebih spesifiknya adalah kita mengolok-olok, kita mengejek, kita menghina, kita
ustadz itu dengan kata-kata kotor atau kata-kata yang kurang enak didengar. Akan tetapi ustadz tersebut kalau seumpama memang sudah memang ternyata adalah kekasih Allah, adalah orang yang dekat dengan Allah, ustadz tersebut akan biasa-biasa saja dan akan menerima semua cemoohan itu, akan menerima semua caci makian itu, dan tidak ada sedikit pun yang namanya kebencian, tidak ada yang namanya kejengkelan dalam hati mereka. Yang ditakutkan, yang ditakutkan pemilik atau kekasih orang ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, nanti yang tidak terima, yang ditakutkan seperti itu, kan lebih bahaya lagi itu. Makanya ini adalah suatu sudut pandang orang tasawuf, yang mana rata-rata memang belajarnya selalu selalu kusnudon dengan dengan keadaan yang sedang terjadi. Ketika ditempatkan dimanapun, kondisi apapun, pasti akan menerimanya, menerima dengan senang hati dan menerima dengan ikhlas apa yang sedang diperjalankan Allah kepada dirinya, seperti itu ya Bos ya. Allah ya Karim. Makanya kesimpulannya yang ditakutkan, yang mempunyai dia, atau yang yang mengasihi ustadz tersebut, atau yang mengasihi ulama tersebut, itu yang tidak terima, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, itulah Bos. Maka yang terjadi kan akan kemurkaan Allah sendiri yang akan menerimanya, yang akan menimpanya, seperti itu Bos. Allah ya Karim. Satu hari ini sangat-sangat penuh dengan keajaiban dalam diri saya, penuh dengan keajaiban dalam lingkungan saya. Walaupun tidak banyak orang yang tahu atau tidak banyak orang yang sadar akan keajaiban itu. Karena sejatinya kita bisa bernafas ini pun adalah sebuah keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan harta dunia apapun ya. Allah ya Karim. Makanya ada contoh di depan tadi, ketika ada dua orang yang saling uh, ngobrol, yang mana dikatakan, apakah kamu mau uang 1 miliar? Iya mau. Oke, saya kasih, tapi syaratnya besok kamu tidak bernafas. Ya otomatis tidak akan pernah mau, padahal uang 1 miliar tidak sedikit. Akan tetapi pihak si pemberi pun balik bertanya, apakah kamu pernah menyadari ketika bangun tidur, mensyukuri nafasmu itu, mensyukuri kehidupanmu, karena nafasmu dan kehidupanmu itu tidak bisa dibeli oleh uang sebesar apapun. Wah, keren. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya maaf karena memang mungkin durasinya tidak terlalu panjang ya ini ya, karena mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk saat ini dan detik ini saya untuk beristirahat lebih lebih sore, tidak terlalu pagi. Biasanya saya membuat konten atau membuat video ini dikehendaki sama Allah sampai pagi. Kadang editnya juga sampai pagi. Allah ya Karim. Dan ini pembahasan tauhid sudah mulai keluar dari konteks pembahasan yang ada di bukunya atau tulisan saya yang membalah atau atau mensarai di buku-buku perkataan dari Dr. Farudin Faiz sendiri ya. Makanya untuk saudara-saudaraku, teman-temanku
sahabat-sahabatku yang di luar sana, jangan pernah takut yang namanya eh, mensegerakan untuk bertauhid, untuk mensegerakan menjalani, menyelami ilmu-ilmu tentang tauhid. Ternyata banyak sekali keindahan dan keajaiban ketika kita langsung dibimbing oleh Allah, apa yang kita lakukan dan kita perbuat gitu ya Mas. Lewat mana ya? Hanya lewat kesadaran, tidak bisa difikirkan. Pikiran tidak akan pernah bisa merasakan dan tidak akan pernah bisa menjangkau apa yang menjangkau apa yang namanya ibu, yang apa, yang namanya itu kemesraan kita dengan Tuhan gitu ya. Tahap kita adalah belajar, tahap kita adalah mencari dan terus mencari kebenaran-kebenaran sejati ya. Makanya saya masih teringat-ingat dan terbayang-bayang manifestasi yang bisa dikelompokkan atau yang dikerucutkan sama Dr. Farudin Faiz sendiri, yaitu ada 6, yaitu manifestasi ideologi atau manifestasi doktrinal. Yang kedua adalah manifestasi ritual. Yang ketiga adalah manifestasi intelektual, manifestasi sosial, manifestasi moral, dan manifestasi estetik. Wah, ternyata di situ juga sangat indah sekali. Allah ya Karim. Kita sedikit demi sedikit membahas tentang manifestasi, yang namanya manifestasi ideologi. Maksudnya manifestasi apa? Coba yang punya HP, fahami dulu, cerna dulu apa yang dimaksud dengan manifestasi. Ini manifestasi sendiri maknanya sangat luas dan masing-masing orang ini nanti akan bisa menyimpulkan dan mendefinisikan secara naluri di tahapan mana dan definisinya seperti apa menurut hatinya masing-masing atau perasaannya masing-masing. Nah, kita bahas saja yang masalah manifestasi ideologi atau doktrinal. Jadi manifestasi ideologi sendiri itu ternyata manifestasi yang mana sudah dari kecil kita diajarkan yang namanya pelajaran atau pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan satu-satunya yang ada di alam semesta ini. Gitu. Masya Allah. Itu manifestasi ideologi dan pelajaran-pelajaran tentang itu semua. Terus yang kedua adalah manifestasi ritual. Salah satu manifestasi ritual itu adalah manifestasi yang mana wujud penghambaan kita untuk melakukan puasa, untuk melakukan sholat, melakukan beribadah, melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya adalah menghamba kepada Tuhan, itu adalah namanya manifestasi ritual. Nah, dan yang Anda perlu pelajari lagi atau yang harus Anda pahami, manifestasi itu adalah, coba Anda ulangi lagi kata-kata saya. Sebelumnya tadi itu ada kata-kata saya, itu adalah ibadah kita. Itu kan masih ada 2 dimensi, yaitu dimensi makhluk dan kholik, atau salik dan kholik. Makhluk dan Tuhan itu masih ada 2 dimensi. Makanya bertauhid itu harus kita memahami dimensi-dimensi, karena sejatinya semua segala sesuatu ini adalah ahad atau esa. Makanya kita sebutnya nanti juga manifestasi. Itu ya Bos ya. Setelah manifestasi yang kedua,
Yang ketiga, kalau tidak salah, manifestasi sosial. Manifestasi sosial itu adalah manifestasi tentang kesetaraan, unity, kesatuan. Kita ini satu, kita ini setara, kita ini imbang, kita ini adalah saudara, kita ini adalah kesatuan, unity itu. Unity itu tadi yang dimaksud dengan pembahasan manifestasi yang di Dr. Farudin Faiz itu. Jadi ini kita ini sebenarnya satu. Kita ini sebenarnya adalah tunggal. Kalau dikerucutkan ke atas, kita berasal dari siapa? Dari Nabi Adam. Dikerucutkan ke atas lagi dari Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad dari siapa lagi? Kalau tidak dari yang Maha Kuasa atau yang Maha Esa. Kita ada karena diadakan. Kita ada ini karena diadakan. Berarti sebenarnya kita itu tidak ada. Dari kata-kata ini aja lebih cerna dan lebih pahami lagi. Sebenarnya kita ini siapa? Makanya ini adalah ilmu kesadaran, ilmu rasa. Kalau memang agak ada rasa-rasa pusing, ada rasa-rasa bingung, ya itu wajar. Terus ada kata-kata, Mas, saya tidak paham sama sekali apa yang Anda katakan. Itu bukan tugas saya. Tugas saya hanya menyampaikan. Paham tidak paham, kalau ada kehendak di dalam hati untuk menginginkan, untuk mendapatkan kedamaian yang lebih damai, kebenaran sejati yang terdalam dalam diri Anda, terus mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kedamaian dalam diri Anda, maka saya sarankan segeralah untuk menjalani dan mendalami ilmu-ilmu tauhid itu. Terus Terus yang ketiga, yang ketiga ya Bos. Yang ketiga ternyata bukan sosial, tapi tidak masalah loncatnya yang sosial itu ternyata nomor 5. Yang ketiga adalah manifestasi intelektual. Manifestasi intelektual adalah kecerdasan kita, bekal kita, pondasi kita, pengetahuan kita, terus ilmu kita atau wadah kita. Seberapa banyak wadah kita, seberapa cerdas otak kita, seberapa pintar kita untuk selalu mengevaluasi diri, untuk menambah ilmu, untuk menambah pengetahuan, untuk menambah keinginan kita lebih dekat dengan Allah melalui pengetahuan-pengetahuan tasawuf, melalui pengetahuan apapun. Itu adalah manifestasi intelektual. Jadi ketika manifestasi intelektual itu semakin banyak dan semakin kita mempunyai banyak bekal, mempunyai banyak pengetahuan, mempunyai banyak sudut pandang, maka untuk menjalankan tauhid pun akan lebih mudah. Itulah yang dimaksud manifestasi intelektual. Jadi manifestasi pun tidak hanya kita adalah manifestasinya Tuhan. Tapi ketika disuruh menjelaskan, kita bingung. Nah, makanya di sini Anda harus menghayati dan memahami, mengevaluasi diri di tahapan mana Anda sekarang itu bertauhid. Yang saya takutkan ketika tauhid Anda sudah puncak, sudah tinggi, mendengarkan kata-kata saya, mendengarkan pembahasan saya, atau mendalami, menyelami kata-kata saya, yang Anda inginnya naik kelas, ternyata turun kelas. Yang tahapannya ternyata sudah di atas, takutnya merosot. Itu yang saya takutkan. Makanya ini hanya pembahasan agar
Ketika Anda nanti ditanya apa itu tauhid, tauhid adalah kebenaran-kebenaran yang terdalam, yang tidak bisa dinalar, yang tidak bisa terjangkau oleh nalar diskursif, atau tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Akal tidak akan pernah terjangkau untuk menjangkau apa-apa. Itu ilmu di tauhid. Yang bisa menjangkau hanya rasa. Dan rasa sendiri pun tidak akan pernah bisa diutarakan dengan kalimat-kalimat secara sempurna, atau secara tuntas, atau secara detail. Tidak akan pernah bisa, karena rasa ini hanya bisa dirasakan. Makanya segerakan untuk bertauhid. Yang keempat adalah manifestasi moral. Ketika kita bisa dikatakan bertauhid, kita itu harus bisa memahami yang namanya manifestasi moral. Apa itu manifestasi moral? Dari kata-kata moral saja Anda sudah paham. Moral adalah etika. Moral adalah tutur kata, sopan santun, terus apa namanya ya? Kalau lebih mudahnya itu, moral kamu harus baik, moral kamu harus moral yang berbudi luhur. Nah, makanya di kejawen atau ilmu Jawa, puncaknya atau ya puncaknya itu adalah berbudi luhur. Ya Allah, makanya manifestasi moral sendiri Anda bisa mendiskusikan, Anda bisa mendefinisikan, oh moral kira-kira seperti itu. Kalau Anda ingin saya bukakan lagi pembahasan manifestasi moral, saya bacakan sedikit apa itu yang namanya manifestasi moral. Saya bacakan dulu ya Mas ya. Yang ketiga adalah manifestasi intelektual. Kalau keempat, yang keempat mana? Yang keempat adalah manifestasi moral. Kalau ini mudah, mungkin kita sudah paham ya bahwa bertauhid berarti berimplikasi moralitas. Kita harus terpelihara. Kalau di dalam bahasa sufi adalah istilah tolahobil, taholak, taholak bi ahlakillah, berakhlak melakukan amal baik sebagaimana Allah memberikan kebaikan kepada kita. Ahlakillah itu adalah manifestasi moral. Akhlak Allah. Allah itu pemurah sekali, penyayang sekali. Ayo kita tiru sifat-sifatnya. Makanya di antara manifestasi moralnya tauhid, orang yang jatuh cinta pada seseorang itu biasanya kan banyak meniru kebaikan-kebaikan yang dia cintai. Kalau kita mencintai Allah, ya kita harus berakhlak seperti Allah. Karena Allah selalu memberikan kehidupan kepada Anda. Karena Allah selalu memberikan kasih sayangnya lewat lewat hal terkecil yang tidak Anda sadari. Makanya Anda harus sadar dan Anda harus bisa pahami dan cerna. Itu yang moral. Untuk yang kelima adalah manifestasi sosial tadi yang saya jelaskan di awal. Yang keenam adalah manifestasi estetik. Masya Allah. Manifestasi estetik lebih keren lagi, bos. Ini pembahasannya sangat panjang. Allah ya Karim. Makanya di sini kita harus memahami juga dari mana kita mengawali bertauhid itu. Yang kita takutkan, yang saya takutkan adalah ketika kita bertauhid itu sudah merasa bertauhid. Maksudnya sudah merasa bertauhid gimana? Saya sudah tahu Allah. Allah itu la ilaha illallah. Saya juga menghamba, saya memuja, saya menyembah hanya pada Allah. Tapi
hanya sebatas memahami dan tidak ingin meningkatkan pemahaman itu. Akhirnya hanya sebatas memahami saja dan keyakinannya itu hanya di situ-situ saja. Jadi tidak akan bisa naik kelas lagi. Dan ternyata ketiga-tiganya memahami, menjalani, meyakini itu harus sangat-sangat dibutuhkan. Makanya di sini saya tekankan lagi ya. Ternyata bertauhid itu dimensinya sangat luas, dimensinya sangat banyak sekali. Atau istilah dalam bahasa santri atau bahasa pondok atau bahasa bahasa kinayahnya, bahasa sanepannya, bahasa bahasa perumpamaannya. Gusti Allahmu itu akeh. Gusti Allahmu itu banyak. Allah kamu itu masih banyak. Ahadkan Gusti Allahmu. Ahadkan Allahmu. Jadi Tuhan kamu itu masih banyak. Jadi diakatkan. Gimana caranya? Itu masih kata-kata sanepan atau perumpamaan atau kata-kata yang sifatnya masih membingungkan kita. Makanya di sini kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya implikasi atau lebih bisa harus lebih mendalami yang namanya manifestasi intelektual tadi. Semakin kita belajar, semakin kita banyak belajar, mencari kebenaran terdalam dalam diri kita sendiri dan sampai puncak kebenaran tersebut, maka akan lebih mudah kita memahami yang namanya ilmu-ilmu di tauhid. Itu ya, Mas ya. Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Makanya saya sendiri kalau bisa mengakadkan tauhid, mengakadkan Allah itu dengan cara apa? Ya terserah Allah sendiri lewat mana atau lewat apa Anda diperjalankan. Seumpama Anda diperjalankan oleh Allah untuk menemukan Allah secara ahad, secara tunggal, lewat matematika atau lewat pembahasan yang lain atau pelajaran yang lain. Apakah bisa? Ya pasti bisa. Karena apa? Di dalam matematika pun, di dalam ilmu matematika pun, itu eh, sangat banyak sekali yang namanya nominal atau angka. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai bertriliun angka. Ketika kita menyadari dan kita mendalami lebih dalam lagi, bertriliun-triliun angka tersebut ternyata dimulainya dari satu titik menjadi satu titik menjadi dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Akhirnya kan dia menemukan ternyata dari sebanyak dari sebanyak itu angka kita mengerucut pada satu titik atau awal mulanya adalah satu titik. Betapa indahnya bertauhid itu, saudaraku. Betapa indahnya yang namanya ilmu rasa itu. Betapa indahnya keagungan Tuhan. Betapa agungnya, betapa indahnya ilmu-ilmu Tuhan. Betapa indahnya yang namanya pengetahuan-pengetahuan tentang ketuhanan tersebut. Apalagi kita bisa menemukan siapa sebenarnya Tuhan kita di situ. Siapa Tuhan kita yang kita sembah selama ini. Allah ya Karim. Makanya saya sangat-sangat menyayangkan ya ketika ada seseorang anak yang masih menyalahkan orang tuanya
Dan itu bukan cuma Anda, saya pribadi, dan saya yakin semua orang pasti pernah menyalahkan orang tua, pernah mengejek orang tua kita, pernah merendahkan orang tua kita, pernah memandang dari satu sudut pandang saja. Padahal sangat mudah sekali untuk membaca atau untuk mendefinisikan bahwa dia itu sudah bertauhid atau belum, sudah damai atau belum, sudah sukun nafas atau belum, sudah sampai tahapan mana dia itu bertauhid ketika kita melihat tutur katanya. Kita bisa melihat dari yang apa dia ucapkan. Maka ketika masih ada kata-kata yang menyalahkan orang tua, apalagi naudzubillah min dzalik sampai memukul orang tua, itu sangat-sangat sangat-sangat menunjukkan kepribadian hatinya, dan sangat-sangat menunjukkan kelasnya atau tahapannya sampai mana dalam bertauhid, dalam mengenal Tuhannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yang habis ini saya bahas pembahasan masalah pola pikir juga ya, pola pikir kita dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Karena saya pribadi, saya sendiri itu juga pernah dan diperjalankan oleh Allah, pernah seperti yang saya sebutkan nanti atau yang saya bicarakan nanti. Atau lebih tepatnya saya juga pernah dalam posisi itu. Cuman kadarnya besar atau kecil, berat atau ringan, itu nanti kita sendiri yang bisa merasakan. Ini sangat unik dan sangat-sangat membuat flashback saya bahwa ternyata apa ya, saya dulu juga seperti itu yang bagaimana nggih ngapunten, saya pernah punya teman yang beliau adalah teman seperjuangan dalam jual beli tanaman, dan sampai ke titik umur yang sudah layak untuk menikah, beliau belum juga mendapatkan pasangan dan belum mendapatkan jodoh yang tepat. Setelah saya ulik-ulik, setelah saya dikehendaki oleh Allah untuk memancing atau mengeluarkan unek-uneknya, ada apa sih, atau ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, itu apa kok beliau sampai detik ini belum menikah. Ekspektasi saya adalah beliau belum menikah mungkin karena takut nanti tenda, terus peralatan nikah, dekor, terus mas kawin, atau mungkin biaya dalam pernikahan, dalam biaya eh, dalam biaya melamar atau lamaran itu sangat mahal, yang sifatnya adalah lebih membutuhkan materi yang banyak. Dan saya uli-uli sampai dalam, ternyata beliau diperkenankan oleh Allah untuk mengatakan sesuatu, yaitu apa? Kata-kata beliau adalah ketika saya tanya seperti ini, Mas, kenapa kok sampai detik ini Anda kok belum juga menikah atau setidaknya ingin punya pacar, punya pasangan? Jawabnya sangat mencengangkan. Beliau menjawab dengan lugunya,
Dia menjawab kurang lebihnya seperti ini. Aku solek rabi, saya nanti kalau nikah, terus istri saya minta baju, ya tolong belikan baju yang ini. Terus saya cara saya membelikan bajunya bagaimana? Uang dari mana? Itu kan ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Permasalahan sekecil itu ternyata bisa membuat beban mental dia sampai tidak beranjak untuk segera menikah. Untuk saya pribadi, untuk kalangan yang lebih umum, untuk kalangan yang mungkin sudah melewati fase itu, pasti akan tertawa terbahak-bahak. Karena menurut kita itu adalah permasalahan yang sangat kecil sekali. Tapi bagi orang lain adalah itu permasalahan besar. Nah, di situ ternyata apa? Kita dalam bertauhid, kita dalam bertasawuf, kita yang sudah mendalami ilmu tauhid, ini sudah bisa, yang mungkin sudah bisa mendapatkan kedamaian, yang mungkin sudah bisa mendapatkan keindahan, kebenaran sejati yang sampai puncak. Nah, ini akhirnya bisa memahami dan bisa legowo itu apa ya? Bisa lebih menerima, bisa lebih bijaksana dalam hal ternyata kita ini ketika memang di fase seperti itu dengan masalah seperti itu, kita bisa memahami kalau ada teman-teman atau saudara-saudara di luar sana yang belum bertauhid itu takut untuk segera masuk ke dalam ilmu dinul tauhid. Ilustrasinya gini, teman saya tidak berani menikah karena takut dimintai baju oleh istrinya. Sepertinya kan sepele dan sangat berat. Nah, kita yang sudah berumah tangga lama melihat ini adalah sesuatu yang kecil. Padahal ini menurut dia adalah sesuatu yang sangat berat. Sedangkan kita ya di dalam pemaknaan bertauhid atau kita ilustrasikan bertauhid pun juga sama. Ketika kita bersyariat, maka hawa nafsu, setan, iblis, dan lain-lain, keinginan kita dalam diri kita pasti akan membisikkan dan pasti akan menggandoli atau menahan Anda untuk segera bertauhid. Padahal orang yang sudah bertauhid itu biasanya permasalahan dalam diri Anda itu adalah permasalahan yang sangat ringan dan yang sangat permasalahan yang sudah seringkali atau yang sudah berkali-kali saya alami atau teman-teman alami di dalam ilmu tauhid ini. Maka yang sudah bertauhid ini mengajak kepada orang yang belum bertauhid ini. Bertauhid itu enak. Menikah itu enak. Permasalahannya tidak seringan itu, lebih besar permasalahannya di situ. Tapi akan nikmat dan akan indah ketika langsung dijalani. Indah ketika sudah kita melakukannya sendiri dan tidak bisa menceritakan apa yang yang terjadi dalam rumah tangga ini. Yang sebelum berumah tangga pun juga gitu. Pasti akan terbayang-bayang, pasti akan takut dengan bayang-bayangnya sendiri. Ketika orang yang bertauhid itu merasakan tauhid enak, ayo tauhid itu mengenal Tuhan lebih dekat, pasti akan mendapatkan kedamaian, mendapatkan keindahan, kesejahteraan. Tapi untuk yang belum mendalami pasti takut, takut ini, takut itu. Dan hal-hal ketakutan itu sebenarnya takutan yang sangat sepele.
yang harusnya dibuang sejauh mungkin, dibuang sejauh-jauhnya agar Anda segera bertauhid, agar Anda segera bisa menemukan dan bisa merasakan keindahan-keindahan dan kenikmatan yang sudah dirasakan saudara-saudara di luar sana yang sudah bertauhid. Itu loh bos. Allah ya Karim, saya masih teringat banget dengan kata-kata itu. Jawaban yang sangat lugu dan jawaban yang sangat jujur dalam hati. Ya Allah, saya kira jawabannya adalah takut dituntut istrinya untuk beli mobil, takut eh, dituntut istrinya untuk membelikan rumah yang mewah, takut takut dituntut oleh istrinya untuk membelikan memberikan harta benda yang sifatnya sudah tidak bisa dinalar oleh orang-orang yang masih di level level bawah atau istilahnya orang yang belum mampu atau tidak mampu. Ternyata yang dia tanya atau yang dia takutkan hanya sekedar saya takut kalau istri saya minta baju. Dan bertauhid pun seperti itu. Takutnya kalau bertauhid nanti Allah sendiri ketika bertauhid takutnya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, dan minta macam-macam. Padahal permintaan Allah itu cuma satu, manut penghambaan mutlak ke atas secara vertikal, penghambaan tanpa syarat. Udah itu aja, tidak minta macam-macam. Aneh ya, tapi ya inilah dunia, inilah ternyata keindahan bertauhid, keindahan alam semesta itu seperti ini. Allah ya kali ini. Oh, masihkah Anda ragu dan masihkah Anda tidak ingin mensegerakan bertauhid? Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Dan bekal Anda untuk bertauhid adalah intinya berzikir. Artinya berzikir apa? Zikir dalam bahasa Arab itu adalah zikir. Dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah mengingat. Jadi selalu ingat terus. Jangan disalahartikan konotasinya zikir itu adalah sebatas perhitungan. Saya berzikir adalah 100 kali. Itu kan ada kalimat yang sangat trik. Berzikir konotasinya adalah mengulang kata-kata sampai jumlah tertentu. Ternyata berzikir bukan sebatas itu. Berzikir itu artinya adalah mengingat. Jadi zikir sirul asror itu harus dijalankan setiap detik, setiap menit, setiap nafas untuk melatihnya. Gitu loh, bos. Makanya di sini yang perlu saya pahami, yang perlu saya sampaikan, ternyata masih banyak di luar sana saudara-saudara saya, saudara-saudara kita di luar sana yang belum bertauhid itu masih terjebak dengan makna bahasa. Makanya definisi makna bahasa sendiri harus Anda cerna sendiri, harus Anda pahami sendiri. Konteks berzikir saja kita masih punya banyak definisi, masih punya banyak yang namanya penerjemahan.
Kalau saya pribadi awal-awalnya memang begitu, berzikir berarti ya tasbih. Tasbih berarti urutannya itu ada jumlah tertentu. Ya memang jumlah tertentu, tapi kan tidak harus dengan menentukan jumlah tersebut. Kalau sudah semakin banyak dan tidak terhitung, berarti kan tidak sebatas perhitungan. Berarti berzikir itu tidak hanya sebatas perhitungan saja. Yang lebih tepatnya berzikir adalah mengingat terus menerus. Itulah yang namanya zikir. Makanya di dalam hati ini kita harus selalu berzikir, tidak hanya mengucapkan dengan kelipatan-kelipatan kalimat dengan jumlah tertentu. Itu maksud saya. Dan di sini perlu saya garis bawahi, ternyata untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat itu dengan metode akademis seperti ini, kita itu bisa lebih paham, kita bisa lebih mengenali manifestasi intelektual tadi ketika kita mendalami ilmu dino tauhid untuk pendekatan kita kepada Tuhan lewat manifestasi intelektual. Ketika kita punya bekal yang banyak dan bekal yang kaya, bekal yang sangat-sangat mumpuni, akhirnya apa? Ketika kita paham segala sesuatu ini adalah diliputi oleh Allah, segala sesuatu ini adalah manifestasinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika segala sesuatu yang Anda lihat, ketika segala sesuatu yang Anda dengar, ketika segala sesuatu yang Anda cerna, yang Anda pikirkan, yang Anda cium baunya, yang Anda rasakan dalam hati itu adalah Allah sendiri, maka hati Anda akan selalu berzikir dan hati Anda akan selalu mengingat Allah terus. Itu namanya bekal yang mumpuni atau manifestasi ritual, manifestasi intelektual, maaf ya, bukan manifestasi ritual ternyata. Itulah gunanya bertauhid seperti itu ya bos ya. Makanya ternyata pembekalan itu sangat penting. Nah, tapi tidak bisa kita hanya cukup untuk pembekalan saja. Ini harus dijalankan, ini harus dilakukan oleh orang yang ingin betul-betul menjalani ilmu dino tauhid tersebut. Karena kenapa? Ilmu ini tidak bisa dipindahkan atau diwakilkan. Oh, enak kan? Makanya itu tadi loh bos, ternyata saya pribadi itu awal-awal dulu sangat-sangat banyak terjebak dalam konteks bahasa. Maksudnya apa? Konteks dikir saja saya bingung. Ternyata dikir tidak hanya sebatas jumlah nominal tertentu atau perkalian tertentu. Ternyata yang lebih tepatnya adalah mengingat. Dikir adalah mengingat. Ya Allah, ya Karim. Ya maaf sebelumnya ya bos ya. Kalau ketika kita masih belum bisa memahami dan masih belum bisa paham dalam bertauhid, ya memang susah. Tapi ketika kita sudah mendalami, kita sudah menggali kebenaran yang terdalam dan sampai puncak. Katanya Surawardi, puncaknya bertauhid adalah diam, sukunun nafas. Kalau dalam bahasa Islam itu adalah wukuf kolbi. Wukuf artinya berhenti. Wukuf artinya apa ya? Masa berhenti. Wukuf artinya adalah diam. Kolbi adalah hati. Jadi hati ini pun sudah diam. Yang ada dalam dirinya hanya Allah semata.
ternyata kita itu secara tidak sadar ya, pengetahuan kita itu sangat dangkal. Pengetahuan kita itu ternyata sangat-sangat terbatas. Manusia itu punya keterbatasan. Allah ya Karim. Ya, sementara seperti itu dulu ya, Bos ya. Terima kasih banyak. Kalau seumpama ada salah-salah kata saya, ya saya minta maaf. Makanya ini juga ada pembahasan lagi ya. Yang pembahasan ini kalimatnya juga sangat trik dan kalimatnya juga sangat ambigu. Ternyata di luar sana pun banyak orang-orang yang belum bisa menyadari kata-kata ambigu. Memang kalau orang ahli hijab yang memang susah, memang ditempatkan sama Allah di situ, itu ternyata uniknya di situ. Uniknya, indahnya kalau kita itu memang harus menolong yang lain, harus menularkan yang lain, harus mengangkat derajat atau mengangkat tahapan-tahapan tauhid saudara-saudara yang lain. Itu ternyata di situ ya. Ada kalimat yang kemarin yang sangat trik ya. Kalau tidak salah kalimat saya, ternyata masih banyak, intinya gini, ternyata masih banyak di negeri ini. Ternyata di negeri ini masih banyak orang yang berfokus pada kesalahannya, titik. Pada kesalahan orang lain. Intinya gitu. Ketika ada si pelaku dan si korban, korban dan pelaku. Ya, gitu aja lah enaknya ngomong. Ternyata di situ ada yang membela, banyak yang membela si korban. Dari korban ini merasa dibela. Sudah tahu salah, kok dibela-belain yang si pelaku ini. Padahal kata-katanya ini, di dalam negeri ini ternyata masih banyak di negeri ini yang berfokus kepada kesalahan orang lain. Ini kan kata-katanya juga akan ambigu dan sangat sangat-sangat memancing Anda, sangat-sangat memprovokasi Anda. Lalu di situ konteksnya tidak ada yang saya benarkan. Di situ tidak ada konteksnya saya membenarkan pelaku, tidak ada. Tapi tetap menghujat, ini salah, ini itu, yang udah benar-benar salah kok dibela, yang membela juga siapa kan. Sudah nyata-nyata ini salah kok tetap saja dibela-belain sampai ini sampai itu macam-macam. Bahkan levelnya sudah sampai sangat sampai level yang namanya menghina, sampai mencaci maki. Ya maaf sebelumnya ya, itu kan gambaran dalam hati. Kapasitas seseorang itu kan dilihat dari tutur katanya, dilihat dari dohirnya. Ya makanya di situ kan kita bisa mendefinisikan, bisa mengambil kesimpulan secara objektif, secara pribadi, bukan secara luas, bukan secara jamak, atau bukan secara keseluruhan makhluk atau keseluruhan manusia, tidak bisa. Maksudnya kita akhirnya bisa mencerna, oh ternyata tahapan mereka masih di sini, tahapan mereka masih di situ. Ya, apakah salah? Tidak ada yang salah. Itu memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di situ. Sampai macam-macam ya Allah. Padahal sudah saya katakan di situ. Apakah ada kata-kata atau komentar saya yang membenarkan si pelaku? Tolong difahami dan dicerna. Masih saja ya. Allah ya Karim. Itu kan ya Allah, sesuatu keindahan Tuhan itu sampai sedetail itu. Padahal konteksnya, kalau saya pribadi di pihak yang netral, ya
pasti saya tidak akan membela kedua-duanya. Kalau saya di pihak korban, pasti saya akan membela korban dengan habis-habisan. Tapi saya sendiri tidak membenarkan si pelaku, tidak membenarkan maksudnya. Ini kan sangat-sangat trik juga kalimat-kalimat ini. Akan tetapi, seandainya kalau ada orang yang mengatakan di balik kesalahan dia itu masih banyak kebenaran. Kebenaran A, B, C, D, E, dan seterusnya. Walaupun kebenaran itu tertutupi oleh satu kesalahan. Yang kesalahan itu yang memang benar-benar salah, tidak mungkin bisa dibenarkan. Mungkin seperti itu. Walaupun yang namanya kesalahan ini pun juga masih objektif. Juga masih kesalahan yang bersifat eh, kesalahan yang bisa kita kategorikan kesalahan yang bisa didefinisikan dari sudut pandang mana. Dari sudut pandang mungkin undang-undang keliru. Oke, undang-undangnya keliru. Dari sudut pandang kepribadian dia, kalau memang dia sedang depresi, kalau dia sedang tidak bisa menemukan jalan sesuatu yang menurut dia, kalau tidak melakukan sesuatu yang menjadi salah ini, atau menjadikan kesalahan dia, dia akan lebih parah dalam melakukan kesalahannya. Kan bisa jadi. Konteksnya, ilustrasinya gini. Saya makan di jalan dan pakai piring dan pakai mangkok dan pakai kuah yang panas atau pakai makanan yang panas. Secara undang-undang mungkin makan di jalan salah. Dilihat orang, kelihatan kok angkuh, kelihatan kelaparan dan macam-macam. Sudut pandang lain, orang lain pasti banyak. Tapi secara pribadi dia pasti akan punya kebenaran. Maksudnya kebenarannya apa? Secara etika kurang kurang sopan, kurang pas, ya salah. Tapi secara kepribadian dia merasakan saya kalau tidak makan akan pingsan. Saya maka secepat mungkin, sebisa mungkin saya harus makan dalam keadaan apapun dan dalam kondisi apapun. Makan. Walaupun menurut orang lain dianggapnya keliru. Tapi kan dia mempunyai kebenaran kalau saya tidak makan akan pingsan. Itu kebenaran pribadinya dia. Itu maksudnya kan kita tidak boleh memandang segala sesuatu itu dari satu sudut pandang kita pribadi, tidak boleh. Atau lebih spesifiknya gini aja. Kalau ada orang naik sepeda motor, dibonceng naik sepeda motor, dia tersendak di jalan. Terus pada saat itu dia akan spontanitas membuka botol dan meminum dengan berkendara dengan kencang. Seolah-olah itu akan membahayakan dia. Pasti orang lain pun akan menyalahkan dan akan memberikan yang namanya teguran, yang memberikan namanya saran. Kenapa kok tidak menepi dulu baru minum? Secara sudut pandang yang menurut saya orang lain di luar sana akan memandang sudut pandang yang menurut versi masing-masing benar. Tapi untuk si pelaku ini atau si pihak yang meminum minuman ini agar tersendaknya segera selesai, agar agar tidak menjadi sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri, itu pasti dia akan segera melakukan tindakan yang akan menyelamatkan dirinya sendiri. Itu dalam konteks menyelamatkan diri, dalam konteks salah dan benar. Makanya salah yang benar ini menurut
Sudut pandang mana? Sudut pandang adat, sudut pandang pribadi, sudut pandang orang luar, orang banyak, sudut pandang hukum, terus sudut pandang etika, sudut pandang moral, sudut pandang intelektual, sudut pandang kesehatan, sudut pandang keselamatan, kan macam-macam. Makanya jangan sekali-kali kita eh, memandang segala sesuatu itu dengan kacamata sebelah atau satu sudut pandang yang sifatnya mata dajjal atau satu sudut pandang saja. Di balik kesalahan itu pasti ada kebenaran. Yang mana kebenaran itu pasti menurut masing-masing orang belum tentu bisa menggali kebenaran-kebenaran yang sejati itu atau kebenaran yang memang menurut banyak orang benar. Yes, angel deh bahasanya. Atau benar ngomong kebenaran itu sebenarnya bisa didefinisikan ada tiga. Kebenaran pribadi, kebenaran banyak orang, dan kebenaran yang sejati. Yang ditakutkan, kebenaran sejati ini akan menjadi salah, akan menjadi keliru, akan menjadi tidak benar apabila ditutupi oleh kebenaran-kebenaran orang banyak ini. Ini kan sangat-sangat di apa ya? Sangat ditakutkan lah, sangat-sangat dikhawatirkan ya. Suatu contoh apa ya, ilustrasi yang sangat mudah. Kita ngambilnya personal aja, ngambilnya personal atau salah satu sudut pandang dari kepribadian orang atau sudut pandang bukan kepribadian, sudut pandang orang yang sedang apa ya yang paling enak ya, angel juga ya untuk mengilustrasikannya. Sudut pandang kalau masalahnya ini bersangkutan dengan kesehatan ya. Kalau kesehatan kalau sudut pandangnya dengan WHO pasti akan kontradiktif, pasti akan ada perdebatan. Yang saya cari adalah sesuatu yang sifatnya tidak sampai tidak mudah diperdebatkan itu aja. Gini ya wis, cabai atau pedas, nah gitu pedas. Ketika orang itu suka pedas, pasti akan disalahkan oleh orang yang tidak suka pedas. Gitu. Karena kedua-duanya, bukan kedua-duanya, orang yang suka pedas pasti sudah tahu yang namanya rasanya makanan tidak pedas. Dia sudah naik level ke naik level yang sudah bisa merasakan level pedas. Untuk yang level tidak pedas atau tidak suka pedas pasti akan mengejek, mengalahkan, pasti akan menyalahkan makanan pedas itu tidak bisa dirasakan dan macam-macam, ya kan? Padahal ini sebenarnya ini kan kebenaran masing-masing, kebenaran pribadi. Ketika ada orang lain yang datang, kira-kira benar yang mana? Kalau orang ini dari pihak si suka yang namanya pedas, berarti akan lebih condong kepada yang suka pedas. Nah, ketika ada orang 5 orang atau 6 orang, dia lebih bisa menikmati makanan pedas, pasti akan lebih condong membela yang suka pedas. Akhirnya yang
yang tidak suka pedas ini akan tertutupi yang namanya kebenaran kalau yang namanya tidak pedas pun sebenarnya juga lezat, juga enak. Terus makanya kebenaran yang sejati yang mana? Ya masing-masing orang yang bisa merasakan. Tidak bisa kita saling menyalahkan dan saling mengego, saling ego kalau mengklaim sama-sama paling benar, paling ya konsepnya. Makanya yang ditakutkan yang punya pedoman atau punya keyakinan pedas itu nikmat adalah benar, pedas itu tidak enak itu juga benar. Akan tetapi karena punya pendukung, punya kebenaran yang sifatnya kebenaran jamak, akhirnya kebenaran yang sejatinya benar menurut versi si A akhirnya tertutupi dengan kebenaran yang suka pedas ini. Akhirnya yang ini salah dan ini seolah-olah memang paling salah dan benar-benar salah. Padahal dia sendiri punya kebenaran, yaitu kebenaran yang namanya saya belum pernah merasakan nikmat kalau menikmati makanan yang namanya makanan pedas. Itu makanya kebenaran ada tiga, bos. Dan semua orang ini punya versi dan proporsional dan porsionalnya masing-masing. Itu makanya di sini kita kalau dibekali dengan ilmu tauhid yang mumpuni atau manifestasi intelektual yang mumpuni tadi, kita akan lebih paham dalam mengenal ilmu tauhid. Gitu ya, Bos ya. Ya Allah. Makanya kalau orang sudah bertauhid itu memandang segala sesuatu itu adalah Tuhan atau Allah itu sendiri. Semuanya itu ahad. Semuanya itu esa. Semuanya itu tunggal. Dan kalau dijabarkan lagi dalam arti manifestasi sosial yang di levelnya tahapan dimensi sosial, ternyata kita itu adalah satu kesatuan yang harus saling damai, saling adil, keadilan, saling mensejahterakan, saling mengayomi, dan saling mengamankan. Karena kita adalah orang yang beriman. Iman berasal dari kata aman, saling mengamankan. Nah, itu adalah penjelasan-penjelasan tauhid yang lebih bisa kita pahami. Ternyata kebenaran sendiri itu objektif, kebenaran sendiri itu tidak bisa kita menjelaskan atau kita mengklaim bahwa kita yang paling benar. Masing-masing orang, masing-masing pribadi itu punya kebenaran yang sejati dan tidak bisa ditularkan dan tidak bisa dipindahkan. Jadi porsi kita ketika nanti berkholwat, bermeditasi, bersuluk, atau beryoga, atau berafiliasi, atau berafirmasi, afiliasi kan ya, jualan, berafirmasi dan macam-macam lah namanya itu nanti kita kalau sudah bertauhid dengan tuntas pasti tidak akan menyalahkan satu dengan yang lain karena sudah saling memiliki yang namanya kebenaran-kebenaran sejati dalam dirinya masing-masing karena sudah bisa menggali kebenaran-kebenaran dalam dirinya sendiri dan bisa memaklumi kebenaran-kebenaran sejati yang dimiliki oleh orang lain dengan porsi-porsinya masing-masing, dengan proporsionalnya masing-masing. Paham ya? Semoga di sini. Jadi kita tidak akan pernah bisa memaksakan anak itu porsinya ya setengah piring nasi. Anda ya setengah tidak hanya setengah piring nasi,
satu piring nasi ditambahi satu entong nasi lagi, biar lebih kenyang lagi, biar lebih melegakan dan perut Anda dan hati Anda dan pikiran Anda. Ini ada kata-kata yang agak lebih bisa menjadi PR atau pekerjaan hati Anda, bukan pekerjaan pikiran Anda ya. Lebih condong kepada hati. Di pekerjaan hati, PH, bukan PR. Runtutannya gini, orang kalau sudah bertauhid itu biasanya bisa mengenal dan menggali kesadaran diri, menggali kebenaran diri yang sejati dalam dirinya dengan porsinya masing-masing, proporsionalnya masing-masing, dan akhirnya pihak si pengendali diri itu atau pihak yang sudah menjalankan tauhid itu akhirnya bisa tahu yang namanya nafsu dan nafsu atau keinginan hawa nafsu dan keinginan Tuhan yang Maha Esa atau yang namanya nafsu dan ruh, kalau nggak salah seperti itu ya, lebih gampangnya nafsu dan ruh, rohaniyah. Yang rohaniyah ini sifatnya adalah manifestasi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat positif, yang ini bersifat negatif. Di nafsu yang bersifat negatif, roh atau rohaniyah yang bersifat positif. Jadi ketika kita mempunyai keinginan, itu ada suatu kewajaran. Maksudnya kewajaran gimana? Kita sebagai manusia di dunia ini pasti punya keinginan. Yang jadi masalah, kita itu menggebu-gebu atau apa ya istilah bahasa kerennya, kita itu bersusah payah, atau lebih tepatnya lagi kita itu doyo-doyo itu apa ya, kita itu mensegerakan atau segera ingin menciptakan atau menuruti atau mewujudkan keinginan kita sendiri. Jadi sifatnya nafsu yang ciri-cirinya nafsu yang mempunyai nafsu, ciri-cirinya adalah ketika mempunyai keinginan dan keinginan itu ingin segera diwujudkan, ingin segera dikabulkan, dan sungguh-sungguh ingin segera mewujudkan cita-cita yang ada dalam pikiran kita. Ini adalah yang namanya nafsu. Nah, karena konteksnya tadi keinginan adalah memang sudah bawaan manusia, kita harus paham kalau nafsu itu, kalau kita bersungguh-sungguh untuk segera ingin dengan cara apapun untuk mewujudkan keinginan kita dan tidak bisa proporsional dan porsional kita dengan memaksakan untuk segera mewujudkan itu namanya nafsu. Tapi kalau ruh atau rohaniyah, ini konteks bahasanya ruh aja ya biar enak, kita punya keinginan atau cita-cita atau kehendak atau menginginkan sesuatu. Akan tetapi kalau kita sudah mengenal diri, mendapatkan kedamaian yang sejati dan menggali kebenaran yang sejati sampai puncak, dan tahu ternyata ruh ini, rohaniyah ini punya keinginan, dia hanya sebatas keinginan saja,
Dan keinginan ini hanya sebatas keinginan belaka. Ketika keinginan ini terwujud, ini akan mendapatkan yang namanya kesadaran diri bahwa keinginan kita itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Tapi ketika keinginan rohaniah ini kita tekan atau ya, kita tekan itu apa ya? Kita lebih bisa memelihara atau kita tahan. Apabila tidak terwujud, ini akan biasa-biasa saja. Karena apa? Kita tidak menginginkan segera terwujud atau menginginkan tidak segera mendapatkannya. Akan tetapi eh, akan hmm, akan bahasa Arabnya itu atau bahasa pondoknya, bahasa santrinya itu apa ya? Akan memasrahkan segala sesuatu keinginan kita itu kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tidak ada tendensi apapun dan tidak ada kejengkelan apapun, tidak ada kemarahan apapun, tidak ada yang namanya kehendak apapun atau kejengkelan hati sedikit pun. Ini yang dimaksud yang namanya keinginan rohaniah. Jadi manusia adalah manusia yang mempunyai cita-cita, manusia yang mempunyai keinginan. Apabila keinginan itu segera kita ingin wujudkan dan segera ingin kita capai, itu adalah biasanya rata-rata ditumpangi oleh nafsu. Itu kan juga bahaya. Dan sifatnya nafsu itu sendiri tidak akan pernah selesai. Ketika keinginan Anda sudah tercapai oleh nafsu, maka akan timbul keinginan baru yang sifatnya akan menguji Anda dan akan lebih menyemangati Anda untuk segera mewujudkan cita-cita yang kedua tadi. Ketika cita-cita kedua tadi sudah terwujud, cita-cita yang kedua sudah tercapai, akan timbul yang cita-cita itu yang sifatnya menyiksa Anda. Yang mana siksaan itu lewat dari kehendak untuk segera mewujudkan itu, mewujudkan keinginan atau cita-cita Anda. Tapi kalau rohaniah yang bekerja, rohaniah yang timbul, keinginan-keinginan itu hanya sebatas wacana saja. Keinginan itu hanya sebatas lukisan saja. Tolong dipahami bahasa saya. Keinginan itu hanya kenikmatan proses Tuhan seperti apa. Sampai sedetail itu kita bisa tahu ternyata keinginan rohaniah itu ketika dia itu tidak segera menginginkan untuk segera mewujudkan keinginan-keinginan yang sifatnya belum tentu kita dapatkan. Akhirnya apa? Dia bisa tahu, dia bisa paham. Ternyata rohaniah ini tahu sebenarnya betapa nikmatnya ketika proses keinginan kita itu memang diproses sendiri oleh Allah. Ketika kita sadar ternyata yang memproses keinginan kehendak kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjalankan, Allah sendiri yang melakukan, Allah sendiri yang akan mewujudkan. Kita hanya menikmati prosesnya saja. Akhirnya tidak mengharapkan apapun, tapi kita akan jeli dan akan bisa menandai, oh ternyata saya dulu pernah punya cita-cita ini, dan ternyata sama Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung ternyata sudah diwujudkan, tapi kita baru sadar ternyata Allah ya Karim sudah terwujud.
dan sudah cukup, dan sudah bisa eh, bisa membuat kita penuh dengan rasa syukur, dan penuh dengan tambah syukur, dan menambah rasa syukur kita, menambah kasih sayang kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, menambah kasih sayang kita, kecintaan kita kepada Sang Holik. Itu ciri-ciri yang namanya keinginan yang timbul dari rohaniah, dan keinginan yang timbul dari nafsu, yang sifatnya nanti keinginan-keinginan itu akan menyiksa Anda, yang tidak akan pernah selesai dalam diri Anda sendiri dan dalam hati Anda sendiri. Makanya di sini ya maaf kalau Anda belum paham dan belum ngerti maksud saya, semoga lebih detail, lebih perinci, akhirnya Anda akan paham apa yang dimaksud dengan ilmu dino tauhid itu lewat manifestasi intelektual tadi. Ya sementara seperti itu dulu ya bos. Alhamdulillah tadi dapat bonus sama Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki untuk membahas sesuatu sampai gerambiang, sampai panjang lebar sampai sedetik ini. Entah paham entah tidak, itu bukan urusan saya. Saya hanyalah makhluk, saya hanyalah boneka, saya hanya aktor, saya hanyalah wayang, saya hanyalah boneka. Yang perlu Anda pandang, yang perlu Anda fahami, siapa yang menjadi dalangnya, siapa yang menjadi sutradaranya, siapa yang menjadi kontrol utamanya. Jangan memandang saya makhluknya, tapi pandanglah siapa yang berkehendak saya seperti ini. Gitu loh bos. Ini ya. Allah ya Karim. Sementara seperti itu dulu ya bos ya, karena sudah malam, sudah jam 1, ternyata videonya 1 jam lebih. Allah, ternyata bisa sampai 1 jam lebih kita bermesraan dengan Allah, kita menjalin silaturahmi dengan Allah, menjalin kemesraan dengan Allah. Padahal tadi niatnya hanya setengah jam, niatnya hanya beberapa menit, ternyata Allah menghendaki sampai 1,5 jam kalau nggak salah. Ini masuknya nanti ke manifestasi ritual. Ya Allah, kayak nggak ada habisnya bos kalau yang namanya membahas ilmu tauhid itu. Manifestasi ritual itu adalah perwujudan kita tentang penghambaan kepada Allah dengan cara bersolat, berzakat, berzikir, bersahadat, dan ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita sadar kalau kita adalah manifestasi Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita benar-benar cinta pada Tuhan yang Maha Kuasa dengan secara sadar, penuh keyakinan, ternyata semua ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ketika menjalankan manifestasi ritual ini, Allah berkehendak. Ketika kita tahu siapa Tuhan kita, kita tahu siapa majikan kita. Jangankan cuma sholat fardu, sholat sunnah pun kita akan lakukan dengan senang hati. Jangankan cuma sholat sunnah 2 rakaat, berapa rakaat pun, kalau kita nikmat, kalau kita cinta, kalau kita senang, kalau kita sadar bahwa kita itu memang sebenarnya pengendali utamanya adalah Allah, dan Allah yang pengasih dan maha penyayang, maha pemurah, dan maha segalanya. Jangankan cuma dua rakaat, berrokaat pun kurang, 3 rakaat kurang, 5 rakaat kurang. Akhirnya apa? Setiap hari inginnya bercinta saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan konteksnya lagi ya bos, di dalam kesepian kita,
Di dalam kesepian orang bertauhid itu adalah kenikmatan, kenikmatan yang tiada tara. Karena apa? Bisa merasakan di dalam kesepian itu dia selalu merasa ada Allah di sekelilingnya, ada Tuhan yang selalu melindunginya, dan selalu ingat berpikir ternyata Tuhan meliputi segalanya, Tuhan yang mengatur segalanya. Makanya kita harus berkholwat dan bersemedi atau bermeditasi. Gunanya di situ kita paham, ya Allah, ternyata Anda yang melayani saya, melindungi saya selama ini. Yang paling susah, yang paling sulit ternyata apa? Bermeditasi, berzikir, atau mengingat Allah di tempat keramaian. Mengingat Allah di tempat yang penuh dengan huru hara. Makanya orang-orang yang bertauhid itu rata-rata suka dengan tempat-tempat sepi, tempat-tempat menyendiri. Karena apa? Yang mereka takutkan adalah ketika mereka berzikir pada Allah terus-menerus, akan tetapi karena ada keramaian akan bisa menghilangkan atau melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka menyendiri lagi, menyendiri lagi. Itulah orang-orang yang bertauhid, yang mempunyai kebenaran sejati yang terdalam dan yang sampai puncak. Karena perlu Anda tahu dan pahami, ternyata orang-orang yang bertauhid itu tingkatannya tidak hanya meninggalkan maksiat-maksiat yang bersifat syariat, tidak hanya bertobat ingin meninggalkan maksiat, tidak hanya bertobat meninggalkan keburukan-keburukan menurut manusia atau Tuhan juga, akan tetapi apa? Orang-orang yang sudah bertauhid tidak hanya bertobat meninggalkan maksiat, tetapi bertobat untuk tidak sedetik pun melalaikan Allah. Pertobatan orang-orang yang sudah bertauhid adalah jangan sampai sedetik pun untuk tidak mengingat Allah. Jangan sampai sedetik pun melalaikan Allah. Itu yang perlu kita sadari dan kita pahami, ya Mas. Alhamdulillah sementara seperti itu dulu. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Semoga segera dibukakan pintu hatinya. Semoga segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa segera mendalami, menyelami ilmu tauhid secara apapun, dengan jalan apapun, dengan metode apapun, dengan dimensi apapun. Sementara itu aja ya Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.